Tapi dengan kita sering main keluar, bergaul, itu memancing ide-ide kreatif kita, ide-ide liar untuk divalidasi sebenarnya. Yang penting akhirnya kita bisa ketemu sama mentor yang tepat, jadi kita menjalankannya juga nggak free ride. Lebih mengulik-ngulik, oh nanti mau pakai bahan yang seperti apa, terus nanti mau kain yang mau dibentuk-bentuk, oh motif-motifnya mau yang lain nggak atau Nusantara seperti itu. Jika kita kumpulkan orang-orang yang punya niat sama, tentu kan energinya akan jadi lebih besar, jadi seperti itu. Di tahun 2010, kata ini mulai banyak kita dengar, mulai familiar di masyarakat Indonesia. Apalagi di kalangan orang-orang yang ingin memulai bisnisnya nih. Di tahun 2020 pun, tahun lalu, kata ini pun sempat jadi salah satu judul drama Korea yang booming banget di seluruh dunia. Yes, startup. Nah, Bali pun gak mau kalah nih untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan startup dan juga banyak sekali inkubasi startup yang diselenggarakan di Pulau Dewata Bali. Salah satunya di sini nih. Nah, sekarang kita bakal cek, siapa tahu bisa ketemu Han Ji Pyong sama Nam Do-sat. Pak Dwi, Halo, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar Pak? Baik. Oke, sekarang kita langsung ketemu dengan penyelenggara acaranya. Pak Dwi, ini saya tadi sempat muter-muter, udah rame banget. Ada acara apa hari ini? Kita hari ini ada acara puncak dari Rookie Innovator Challenge. Jadi sebuah acara tahunan kita untuk mencari ide-ide potensial di bidang bisnis digital dan craft fashion di Bali. Jadi acaranya udah 3 hari sih sebenarnya. Tapi hari ini adalah hari puncak di mana para peserta semuanya melakukan presentasi ide bisnis di hadapan penilai. Ini artinya mencari bibit-bibit startup di Bali ya, Pak ya? Nah pada saat diadakan acara ini, itu tiba-tiba inspirasinya datang dari mana, Pak? Apakah memang antusiasme untuk membuat startup itu sudah jadi hal yang heboh lah di Bali gitu? Iya, jadi ide pertama kita untuk membuat event seperti ini sudah sebenarnya kita laksanakan kira-kira dari tahun 2015. Cuman dulu namanya beda, namanya Kampung IT Bisa Isi dulu, tapi kita rebranding dari tahun 2020 menjadi Rookie Innovator Challenge. Gimana? Tujuan dari sebenarnya idenya itu adalah kita melihat kreativitas dari masyarakat Bali, terutama generasi mudanya ya, itu sangat besar, antusiasmenya untuk membangun sebuah bisnis gitu cukup tinggi. Jadi kita ingin memfasilitasi itu sehingga teman-teman yang ingin merintis usaha bisa lebih terarah, bisa menemukan lingkungan yang tepat, serta menemukan suatu antusiasme yang sama kayak gitu. Jadi ibaratnya nih, jika kita kumpulkan orang-orang yang punya niat sama, tentu kan energinya akan jadi lebih besar. Jadi seperti itu. Jadi karena di akhir acara kita akan memilih 11 startup yang akan kita bina nanti di inkubator bisnis di Balai Diklat Industri Denpasar. Untuk kali ini ada berapa banyak pesertanya, Pak? Dari pesertanya ada 30 tim totalnya. Ada sekitar 20 tim untuk yang startup digital, kemudian ada yang 10 tim untuk startup di bidang craft fashion. Nah nanti akan ada berapa yang akan dibina Pak untuk pemenangnya ini? Untuk startup digital itu ada 6, dan yang fashion itu ada 5. Nah sejauh ini kan udah berapa tahun berjalan kan Pak Dwi ya? Sejauh ini Pak udah ada belum ya Bapak lihat, oh ini bibitnya bagus nih untuk dikembangin gitu? Dari event ini saya ngelihat ada beberapa antusiasme peserta itu sangat besar, sangat tinggi. Bagaimana
saya bisa berpendapat seperti itu karena apa? Kemarin aja ya, kita kan 3 hari nih, kita udah dari hari Kamis kemarin. Nah, itu peserta itu mengikuti bootcamp, karena kita adain bootcamp, itu sangat mereka sangat aktif kayak gitu. Kemudian mereka sampai dengan lembur sampai untuk menyiapkan pitch deck atau presentasinya, dikumpulkan sampai dengan dini hari mereka masih ngumpulin kayak gitu. Jadi mereka memang benar-benar mempersiapkan diri supaya bisa menjadi yang terbaik. Yang sekarang sedang berlangsung kalau nggak salah lagi penjurian ya. Iya. Ya? Makanya saya ngeliat agak-agak nervous semuanya di sana. Iya. Lagi hening banget semuanya mendengarkan apa yang mereka pitchingin untuk hari ini. Benar sekali. Nah, Pak Dwi, ini kan acara udah diadain rutin artinya ya? Rutin. Per tahun kah? Iya, per tahun. Oke, ini tahun 2021 udah berlangsung, 2022 udah direncanakan? Sudah. Jadi kita akan tetap melaksanakan kegiatan ini setiap tahun di awal tahun. Jadi di triwulan pertama, jadi mungkin antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret kita akan adakan namanya ada Rich Talk. Jadi Rich Talk itu lebih ke gimana kita membuka wawasan kita melakukan brainstorming untuk membuat ide bisnis. Jadi kita adain semacam workshop kecil yang kita hadiri berdasarkan tema-tema tertentu. Kemudian nanti puncaknya adalah di April kita adakan bootcamp seperti yang sekarang ini dilaksanakan. Sehingga nanti akan dipilihlah startup yang potensial, yang punya ide bisnis yang menurut kita, dari standar kita itu ini akan berkembang kayak gitu. Iya, oke. Baik, kalau gitu kita boleh jalan-jalan muter-muter dulu ngeliat yang lain, boleh? Boleh, silakan. Oke. Dan mau ingetin lagi artinya di tahun depan 2022 pasti diadain lagi ya Rich-nya ini. Iya, pasti. Kalau belum sempat yang sekarang, mungkin tahun depan. Iya. Pokoknya ikuti saja gini ya, info-info dari sosial media kita dan website kita. Kita punya media sosial juga namanya di Instagram, BDI_Denpasar. Kemudian ada juga Inbis Tohpati. Nanti pasti kita share di sana. Oke, kegiatan apa aja ya? Iya. Hanya satu ini dan banyak juga kegiatan lainnya. Baiklah, terima kasih banyak Pak Dwi. Terima kasih, sama-sama. Saya langsung muter-muter dulu kali. Boleh. Mari Pak. Ya, silakan. Nah, sekarang kita udah bareng dengan salah satu juri nih, udah saya culik di tengah-tengah pitching. Udah di sini bareng kita ada Mas Agam yang adalah senior designer dari Brodo. Wow, ini kita udah tahu banget nih Brodo udah lama banget ya Mas Agam ya? Lumayan, udah lama. Dari tahun? Sebenarnya dari 2010, cuman mungkin sedikit mulai establish di 2012 kali ya. Oke. Nah, ini udah artinya udah 10 tahun lebih lah ya. Gimana perkembangan startup di Indonesia kalau menurut Mas Agam sekarang nih? Sebagai pemain lama nih di dunia startup di Indonesia. Iya. Apalagi sebenarnya specifically kalau Brodo kan komit di footwear industry ya. Naik turun banget sebenarnya. Kita ngelaluin fase cukup banyak. Tapi satu yang jadi kunci kan kalau Brodo kan streamingnya pasti di e-commerce fokusnya, meskipun kita punya channel retail sendiri gitu. Ada fase-fase di mana kita punya signature line dikenal sebagai produk sepatu kulit gitu. Di saat daya beli mulai menurun, oke, apa nih challenge-nya? Aku ngerasa berarti kategori produknya harus diperbanyak, harus bikin model yang lain juga. Dan terbukti waktu pandemi kemarin kita cukup agile dan cukup pivot gitu. Oh, berarti sepatu yang seperti apa yang harus kita bikin di kondisi daya beli masyarakat mulai menurun gitu. Dan trennya seperti apa itu kita bisa cepet banget eksekusi agile, menentukan bahkan bukan cuma dari inovasi produk tapi di cara jualannya juga gitu. Di saat kita harus shifting cepet ke sistem pre-order, market pun juga cepet absorb itu.
Tapi karena ada masa-masa seperti ini, bukannya emang lebih naik ya keinginan orang atau masyarakat untuk bisa membuat startup gitu? Oke. Sebenarnya kalau tantangannya Brodo sendiri, karena kebetulan kita produknya sepatu, yang mana sebenarnya sepatu tuh 1 tahun cuma dikonsumsi 3-4 kali ya. Iya. Ya, mindset startup yang kita punya tuh, oke, gimana caranya kita harus bikin mix merchandising. Produk lain apa yang kira-kira retentionnya lebih baik daripada sepatu juga. Produk decoy atau produk pelengkap sepatu tuh apa? Apakah pakaian, apakah juga masker? Jadi pivot-pivot di 2020 kemarin yang benar-benar paling menentukan kita survive. Pokoknya 2020 benar-benar survival mode kita banget sih. Nah ini kan sudah banyak juga kegiatan seperti ini, bootcampnya, tempat inkubasinya untuk startup. Kalau dari Mas Agam sendiri, sangat baikkah untuk ada inkubasi-inkubasi seperti ini? Harus banget Mbak, soalnya ini kan constraint-nya per daerah ya. Tiap daerah pasti punya budayanya masing-masing, cara menyelesaikan masalah, dan talent mudanya juga unik semua kan. Itu bener-bener nggak sama dan nggak standar sih. Mungkin di Bali bisa jadi percontohan, kita nggak pernah tahu ternyata di Solo spiritnya juga ada, di Surabaya juga, atau nggak mesti di kota-kota besar sih sebenarnya gitu. Bisa aja yang sifatnya bisa klinik bisnis atau klinik desain ini dibawa road atau tour gitu ya, seminggu ada di mana, jadi benar-benar memancing, memicu para inventor kecil yang lain. Kita nggak pernah tahu gitu. Yang penting kesempatannya dibuka seluas mungkin aja sih. Oke, yang terakhir, misalnya nih, pasti banyak kan di luar sana yang punya keinginan untuk buat startup, tapi mungkin belum sampai di mana idenya berani untuk di pitching, dimunculkan gitu. Kalau pesannya dari Mas Agam sendiri seperti apa? Kayaknya karena semua orang dilahirkan unik gitu ya. Selama kita curious, penasaran, concern sama semua yang ada, yang penting tuh main keluar ngelihat permasalahan yang ada aja. Karena pasti semua mulai dari keresahan, gatel. Ada sesuatu yang pengen diselesaikan atau ini ada yang nggak beres nih. Kita mulai dari situ aja. Tapi dengan kita sering main keluar, bergaul, itu memancing ide-ide kreatif kita, ide-ide liar untuk divalidasi sebenarnya. Yang penting akhirnya kita bisa ketemu sama mentor yang tepat. Jadi kita menjalankannya juga nggak free ride, jelas arahnya kemana, potensial, akhirnya bisa terjual idenya dan kebeli sama masyarakat. Gitu. Tapi yang pasti jangan takut mulai kali ya, kan banyak orang yang mungkin malu untuk ngasih tau idenya, tapi padahal sebenarnya dimulai pun juga sekedar ya main keluar, nanya apa segala macem. Sesimpel mungkin, makanya semua orang sebenarnya bisa. Yang penting mereka curious aja gitu. Semua orang punya potensi sebenarnya ya untuk bisa memulai startup ini. Oke, Mas Agam terima kasih banyak untuk kesempatannya. Halo Mbak Novi. Halo. Tadi kita sempat nonton di pitching idenya. Gimana rasanya? Rasanya sekarang sudah tenang. Tadi saat sebelum di pitching, rasanya deg-deg swear, dan dapat nomor 1. Semoga sih nomor 1 itu pertanda nantinya kita tuh sebagai juara 1 juga. Amin. Tadi saya sempat dengar sedikit, tapi boleh jelasin lagi nggak tadi pitching idenya seperti apa sih? Iya, baik. Jadi untuk ide kami yaitu namanya adalah JIK Educare. JIK ini JIK kepanjangan dari Jendela Ilmu Kesehatan. Di mana JIK Educare ini adalah platform edukasi kesehatan untuk para tenaga kesehatan dalam menunjang karir dan profesinya. Jadi nanti di JIK Educare di platform kami dalam bentuk website. Nanti di website tersebut para tenaga kesehatan itu bisa mengakses kelas dan kursus online. Di mana para tenaga kesehatan yang kami sudah sasar, sudah sebagai end user kami, itu adalah dia di bidan, perawat, dokter, fisioterapis, dan analis kesehatan. Nah ini udah kan terbuka untuk yang punya ide dan memang udah mulai nih kan untuk bootcamp dan juga kegiatan ini gitu. Kalau dari Mbak Novi sendiri udah adakah, udah jalankah ide ini? Iya, baik. Jadi untuk ide ini sudah jalan, yaitu pada bulan Agustus 2020 dan ini sebenarnya lahir di tengah pandemi. Jadi pandemi membawa berkah. Jadi saat pandemi malah kami ada ide gimana kalau misalkan kita dari tenaga kesehatan, jadi permasalahan awalnya sebenarnya tenaga kesehatan ini memerlukan adanya kebutuhan satuan kredit profesi untuk memperpanjang namanya STR, surat tanda registrasi, tiap 5 tahun sekali, di mana itu wajib dilakukan untuk menunjang karir dan profesinya. Lalu masalah yang kedua itu kami temukan tenaga kesehatan yang bekerja itu sulit untuk membagi waktu, karena kan di tempat kerjanya
tidak fleksibel. Sistem kerjanya kan shift, ada pagi, siang, dan ada jaga malamnya. Sehingga sulit kalau misalkan mengikuti seminar atau pelatihan secara onsite atau offline. Dan yang ketiga itu biaya biasanya sih relatif mahal. Sehingga berdasarkan masalah tersebut akhirnya kami memberikan solusi melalui Jik Educare ini. Oke, nah dengan ini kan masuk bukan ide baru lagi dari Mbak Novi kan, udah jalan kan. Apa yang dapat dari kegiatan ini? Iya, jadi yang saya dapat dari kegiatan ini pertama adalah jelas mendapatkan ilmu dan penyegaran kembali di bidang bisnis. Karena kan kemarin sebelum hari ini pitching, hari terakhir pitching, pelaksanaannya 3 hari, di hari pertama dan hari kedua, itu kami mendapatkan ilmu-ilmu bisnis terutama dan fundamental untuk di growth personal kami. Jadi itu bisa kami terapkan untuk bagaimana kami bisa expand bisnis ini bisa lebih cepat dan bisa lebih berkembang. Oke, nah sebagai bisa dibilang peserta tahun ini kan akan diadain lagi tahun depan kan? Pesannya apa sih untuk misalnya ada nih yang nonton dan pengen ikutan juga? Iya, jadi kalau pesan saya, jadi kalau memang ada bisnis itu bukan hanya ada ide bisnis bukan hanya dipikirkan, tapi itu adalah action dilakukan dan sesuai dengan moto untuk kegiatan Rookie Innovator Challenge ini. Jadi pesan singkat yang bisa saya sampaikan adalah let's rock your innovation. Wow, yang terakhir Mbak Novi, bisa dicek di mana websitenya? Oke, ya betul sekali. Jadi untuk platform kami silahkan bisa find us at www.jikeducare.com. jikeducare.com. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Nah, kita langsung ketemu dengan peserta yang ikut hari ini. Hai, ada Nanda dan Margaret ya. Oke, boleh ceritain nggak? Tadi aku sempat lihat sedikit nih, kalian sempat pitching ide ya. Nah, gimana tuh rasanya? Rasanya seru, deg-degan, tapi karena ngelihat jurinya welcome jadi asik. Asik ya, nggak ada deg-degannya, takutnya, nervousnya banyak. Sedikit aja. Oke, jadi ceritain dong kira-kira tadi yang aku sempat dengar sekilas aja, tapi tadi kalian konsepnya adalah, idenya adalah tentang fashion turban ya. Oke, jelasin boleh nggak gimana tuh, apa yang pengen sebenarnya di highlight dari ide kalian? Kalau pertamanya kita memilih untuk mengembangkan turban karena kita melihat ada masalah, ada fenomena, yaitu banyaknya yang tertarik untuk berjilbab tapi masih galau gitu. Jadi kita berpikir kenapa daripada mereka pakai hijab kemudian lepas, kenapa nggak transisi dulu dengan turban gitu. Jadi kita pengen mempopulerkan itu, jadi lebih bukan turban sebagai selain sebagai jembatan perjalanan religiusnya dia, tapi juga bahwa turban tuh stylish loh. Makanya jadi biar lebih mempromosikan itu sih. Dan juga sekarang kan pasarnya untuk modest fashion juga lagi naik daun ya, lagi booming ya. Betul. Pada saat tadi dikasih tahu mengenai hal ini di pitching idenya, gimana tanggapan juri? Tanggapan juri positif ya. Lebih mengulik-ngulik. Oh, nanti mau pakai bahan yang seperti apa? Terus nanti mau kain yang mau dibentuk-bentuk, oh motif-motifnya mau yang lain nggak atau Nusantara seperti itu. Jadi banyak ngasih saran. Jadi banyak banget pas pitching itu malah dapat banyak masukan yang berguna ya. Betul. Harapannya sendiri dengan ikut acara ini seperti apa? Semoga semakin menambah pengetahuan lagi, menambah inspirasi lagi, ada menambah networkingnya, relasi. Apalagi kita juga baru di bidang fashion, supaya semakin mengenal lebih dalam lagi, mengerti lagi. Oke, baiklah. Kalau Margaret? Kalau dari saya, jadi kalau misalnya lebih ke soal brandnya, kita pengennya sih setidak-tidaknya brand itu kan gak bisa cuman sehari terus langsung sukses ya. Semoga sih kita bisa tetap ngejalaninnya sampai setidak-tidaknya 5 tahun, kita lihat gimana perkembangannya. Dan kalau buat saya pribadi, yang lebih menarik untuk mengerjakan ini adalah karena waktu itu Nanda ngajaknya karena dia pengen bisnis fashionnya nggak cuma sekedar fashion yang stylish aja dan
dengan agendanya dia yang untuk mempromosikan jembatan itu, tapi juga bahwa pengen punya dampak sosial dan dampak lingkungan kayak gitu sih. Baiklah. Kalau begitu boleh kasih tahu namanya, data kita ngobrol kita nggak tahu nama produknya kalian berdua nih. Insturban. Terima kasih banyak. Instan Turban. Insturban. Terima kasih banyak ya Margaret Nanda. Itu dia antusiasme dari startup di Pulau Dewata Bali. Kalau kata salah satu juri tadi sih, katanya jangan takut untuk mulai, apalagi banyak ide nih datangnya dari hal-hal yang simple aja. Kalau gitu saya Gita Natalia pamit. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan episode selanjutnya dari Work Hard, Play Hard. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Bye-bye.